menetes di pucuk daun, harimau pun sembunyi di balik runjung. Berburu bukan hanya soal panah meluncur, tapi soal menundukkan diri dalam hening yang jujur. Ampun Tuan, kaki hamba jadi gemeteran. Usia tua bukan untuk petualangan. Paduka, awas jalur ke arah barat. Tercium bau busuk. Langkahnya berat. Oi, berhenti dulu tuh. Maaf kelakuan anak buah saya, Tuan Wiraraja. Ayah ini cuma tuan tanah dari Timur Rawa. Lihat noh, timbanya cakep, bulet-bulet kayak ketupat. Masa kagak bayar retribusi lewat? Langkahku bukanlah milikmu, dasar preman. Mundur, atau ku colok kau dengan tombakku. Repot amat ya ngomong sama orang. Yang mulia, ayah dikirim oleh komandan VOC buat nangkep tuan. Terang-terangan sekali. Paduka, kita akan dibawa kabur. Shh, udah diem. Gampang amat ya kali ini. Langit malam menutup hari. Kawanku dicuri dengan tipu bestari. Tapi ingatlah sang preman dan kacung penuh canda. Esok mentari akan menjemput balas dendam raja. Tuanku, 3 hari sudah pasukan kita berpindah dari tepi Cisadane. Timbal balik kaki-kaki prajurit sudah mulai lelah. Raga meminta sejenak beristirahat dari beban dan keringat. Istirahat bukan milik mereka yang masih berhutang pada tanah air. Demang, aku mendengar kabar bahwa kompeni mulai menebar takutan di pasar rakyat. Nabur bara seperti malam tanpa rembulan. Benar, tuanku. Tapi belum ada saksi yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ampun, Yang Mulia Raden, izinkan hamba berbicara. Dari pasir dan asap, dan dari tangis yang belum usai. Suara itu, kau, sang gadis dari hutan, Nyimas Nurmala, gadis yang mulia yang mencuri sekantung beras untuk memberi makan rakyat. Benar, Tuan, hamba Nyimas Nurmala. Dan kini bukan beras yang dicuri, melainkan nyawa rakyat yang diregut paksa oleh kompeni. Apa maksud besar yang kau bawa, Nyimas? Pasar terbakar, Tuan. Mereka menyebutnya ekstirpasi. Pedagang kecil menjerit. Seorang di antaranya ditembak mati di depan kami. Setan, penjajah itu benar-benar keterlaluan. Aku datang bukan hanya membawa kabar, Raden, tapi membawa harapan rakyat yang kini tak punya rumah, tak punya asa. Dulu kau pernah bilang, cintamu bukan anugerah pribadi, melainkan restu dari negeri ini. Mungkin inilah saatnya aku menunaikan janjiku. Nyimas Nurmala,
Aku tak tahu apakah ini takdir atau pertemuan kedua yang dikirim oleh langit. Namun dari matamu, aku melihat semangat yang tak bisa dibakar bara manapun. Hamba hanya seorang perempuan biasa, Raden. Tapi bila Tuhan berkenan, biarlah namaku melekat pada perjuangan ini, seperti daun yang melekat pada pohon. Beristirahatlah Nyimas Nurmala. Biarkan Kakanda Raden yang bertarung dengan api. Demang, siapkan barisan, ringkaskan langkah, suruh panji-panji berkibar malam ini. Jika mereka menyalakan api di pasar rakyat, kita akan menyalakan api kemerdekaan dari pelataran keraton ini. Siap, tuanku. Benteng Company sudah terlihat di depan mata, tuanku. Semua prajurit sudah siap di garis depan, menunggu perintahmu. Ini bukan sekedar pertempuran biasa. Ini janji seorang anak pada negeri dan kasihnya. Langit Tangerang saksi perjuangan ini. Jangan beri mereka celah. Luar biasa. Silat beksi kalian rupanya bukan sekedar dongeng rakyat. Tapi sayang, gagah berani tak akan bisa untuk menandingi meriam. Meriammu itu takkan mampu menaklukkan nurani yang menyala. Aku sedang mencari tokoh yang disebut Raden. Kelihatannya bengis namun bijaksana. Harusnya ialah yang paling sangar di antara kalian. Upaya busukmu itu sudah tercium hingga jauhnya Sumedang. Kacung dan antek-antekmu itu takkan bertahan. Banten akan segera merdeka. Kau berbicara seperti ayahmu, Wiraraja. Oh, kau belum tahu ya? Ia kini berada di sini, di bawah perlindunganku. Tuan Tanah, kita bertemu lagi. Tuan Tanah. Sudah mah hobinya makan uang rakyat? Sudah kuyakini keambiguan loyalitasmu. Dasar pengkhianat. Bukan apa-apa Tuan Raden, duit berbicara. Iya enggak? Betul tuh. Hah? Ayah? Anakku. Wahai Raden, berorasi saja tidak akan cukup untuk membalas kerugian company. Kebijakan yang berpihak pada kerajaan akan membawa kehancuran kecil bagi kami. Waktunya mengambil langkah perubahan. Kau berbicara tentang nurani, tapi dunia dikendalikan oleh untung rugi. Tiada Tuhan selain pemilik kapital. Tangerang dan negeri Banten bukanlah milik company maupun antek-antekmu itu. Namun, siapa yang kau sebut antek dalam perjuanganmu itu, wahai Raden yang terhormat? Cih, perjuangan. Berani-beraninya kau menyebut pengkhianatan itu perjuangan. Kau telah rebut semua dariku. Bahkan kini ingin merebut namaku. Gila kau Wangsakara. Saudaraku, aku tak pernah menginginkan singgasana. Aku hanya ingin kedamaian di negeri ini. Apa? Damai? Dunia tak mengenal damai bagi yang dilahirkan untuk kedua. Akulah yang menyerahkan ayah kepada company karena itu adalah kelemahanmu. Namun, kau masih bisu dan berdiri tegap. Sungguh suatu yang sangat merepotkan. Wangsakara, lawanlah aku, wahai adikku. Tuanku, berhati-hatilah. Kau, saudaraku. Singgasana hanya untuk orang yang berani mengotori tangannya. Kau bertarung dengan cukup baik, Wangsakara. Kau telah tumbuh lebih baik daripada aku rupanya. Politik tak bertuan. Kau sangat jumawa, saudaraku. Kali ini kau menang, Arya Wangsakara. Weh, sorry banget dah. Kita nggak bermaksud apa-apa. Yang kemarin bercanda doang.
Raden, ya Allah, kenapa kamu lakukan ini? Aku hanya menempati janjiku, Nyimas. Kau bilang perjuangan adalah mahar cintamu. Dan aku gak pernah minta kamu bayar pakai nyawa kamu. Bertahanlah, Kakanda Raden. Tangrang masih memanggil namamu. Tuanku, jangan berlari. Nanti kepleset. Raden Arya Wangsakara, anak kedua Sumedang Larang, sang pembawa kedamaian di negeri Tangerang. Masih ada musuh yang harus kau hancurkan dan negeri yang harus kau bangun. Kutitahkan kau untuk jangan mati. Kakanda Raden, jangan tinggalkan aku. Raden, kamu masih hidup. Aku kira kamu sudah mati. Mati? Bagaimana aku bisa mati, Nyimas? Aku kan ingin menikahimu. Aduh, Kakanda Raden jangan ketawa dulu dong. Nanti lukanya makin parah loh. Jika cintamu adalah obat, maka biarlah aku terluka setiap hari. Karena setiap kali kau menangis, aku tahu betapa dalamnya kasihmu padaku. Lidah kamu masih kayak dulu, Raden. Tajam tapi manis. Dan senyummu sedingin dan serama Kisadane beserta rakyatnya.